Parahnya padahal sebelumnya Islam Makhachev telah memberikan ruang untuk pertarungan ulangnya di UFC Abu Dhabi yang digelar pada bulan Oktober lalu, namun setelah calon lawan rematch yang gagal tersebut disandingkan dengan petarung lain untuk jalan kembali menuju sang juara divisi kelas ringan. Sang pelatih malah menuduh bintang Dagestan itu lari menghindari pertarungan dengan anak asuhnya. Kok bisa ya? Dan kemudian jangan lewatkan juga informasi terbaru dari Khamzat Chimaev versus Paulo Costa, Sean O'Malley versus Ilia Topuria, dan Jon Jones versus Steve Miocic. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Diperkirakan akan tetap absen paling cepat hingga awal musim panas. Juara kelas ringan yang tak terbantahkan Islam Makhachev telah dituduh menghindari pertandingan ulang dengan Charles Oliveira saat kembali ke UFC, menurut dari pelatih mantan juara asal Brasil tersebut. Mengincar kembalinya paling cepat pada bulan Juni, Makhachev telah menyuruhkan pertarungan perebutan gelar dengan juara simbolis BMF yang baru dinobatkan Justin Gaethje, sebelum menyarankan kembalinya pada bulan November melawan Oliveira atau mantan lawannya Arman Tsarukyan. Dan dari potensi pertarungan ini, pelatih Charles Oliveira malah mengingatkan Islam Makhachev tidak akan bisa lari dari Charles Oliveira. Dan seperti inilah ucapan pelatih Oliveira yang ditirukan oleh MMA Fighting. Honestly, I don't think none of that will happen. I think the winner of this fight will fight Makhachev. There's nothing else. There's nowhere to run. I really believe that's the fight. If you look at Gaethje's last 6 fights, if you look at Dustin Poirier's last 6 fights, if you look at Beneil Dariush's, there's no one else for him to fight. It's Charles. In my opinion, it's clear that he doesn't want to fight Charles. Not taking anything away from him, it wasn't Charles that night. We won't take anything away from him, but everybody saw it. It wasn't Charles' night. It was Makhachev's night, and if they fight again, I'm sure it will be a whole other fight. Bertarung di UFC 280 pada bulan Oktober 2022, Makhachev mengakhiri rekor kemenangan terbaik divisinya dalam 11 pertarungan berturut-turut untuk Oliveira dalam kemenangan submission arm triangle di ronde kedua yang mengesankan dalam perebutan gelar pasangan tersebut yang sedang kosong. Lain lagi halnya dengan pesaing kelas ringan Terence McKinney yang memberikan pemikirannya tentang berkompetisi di divisi yang sama dengan Makhachev dalam penampilan baru-baru ini di podcast Jackson. Ia menyatakan bahwa dia hanya memiliki tujuan untuk mengacaukan skill bergulat dari juara Dagestan tersebut, yang juga dijelaskannya dengan mengatakan, And just to know, like, if we gotta beat Islam, and I just know, like, Lord willing, when that happens, there's no denying that they can't say that I'm not the best. So that's what I'm looking to do. My main goal is to fuck up Islam. That's what I train to do. Right. Perebutan gelar kelas 10 sebagai acara utama di UFC 298 antara Alexander Volkanovski melawan Ilia Topuria, dan pada gilirannya di UFC 299, Sean O'Malley akan berhadapan dengan pesaing yang pernah mengalahkannya, Marlon Vera, untuk berebutan gelar di kelas bantam. Dari pertarungannya ini, Sean O'Malley mengatakan jika dia mampu mengalahkan Vera sebagai pertarungan yang selanjutnya akan naik ke kelas 10 dengan target Ilia Topuria jika petarung Spanyol ini juga mampu mengalahkan Alexander Volkanovski. Besar kemungkinan ini bisa terjadi karena hingga saat ini O'Malley masih menjadi target prospek Dana White untuk menjadikannya sebagai bintang oktagon. Well, something I've never understood. I'm clearly, whether you guys fucking agree or not, UFC thinks so. I'm potentially a massive star. I'm a star already. And if Ilia thinks I'm an easy fight, who's a bigger fight than me? Conor would be a bigger fight. Yes, Conor's not gonna fight Ilia. Conor literally doesn't know. Like, probably, maybe he does. Ilia is fucking sick. I like watching him fight. He's very dangerous, very skilled. Meski selanjutnya dijadwalkan menghadapi Robert Whittaker, namun pesaing asal Brazil Paulo Costa masih juga hingga saat ini mengincar Khamzat Chimaev sebagai pertarungan impiannya.
Namun bukannya tidak pernah terjadi disebabkan cedera yang menimpa Borucina hingga pertarungan mereka pun terpaksa digantikan Kamaru Usman. Dan sebagai pertarungan impiannya melawan Chimaev yang diyakininya masih mampu menghabisi bintang UFC asal Chechnya tersebut. Hal ini disampaikannya melalui The MMA Awards dengan mengatakan, Oh yes, I'm trying to fight Gomet Chimaev. Oh. I was trying. Since I could not fight and he fought against Kamaru, he won. But he didn't convince anyone, I think. Me and the people that I talk about, at least, he didn't convince. And I think that most part of the fans, I don't know what you think about that fight, but I was not convinced he's the guy number one contender. But yeah, so I keep trying that fight, I keep pushing for the fight. Yeah, hey guys, Hunter, let's make this fight happen. And what Hunter say, Hunter and the UFC guy says is, no, he gonna not fight until June or July or something like that. I don't know why. Perseteruan di kelas berat tampaknya belum berakhir hingga hari ini dengan Tom Espinal yang baru saja dinobatkan sebagai pemegang gelar sementara setelah mengalahkan Sergey Pavlovich di pertarungan terakhirnya dengan KO pukulan. Dan kemudian petarung Inggris ini pun segera melanjutkan misinya di kelas berat dengan ingin melawan raja sebelumnya John Jones sekaligus guna mencegah pertarungan The Bones melawan Steve Miocic. Namun dari seruan Espinal tersebut, Jones tampaknya sama sekali tidak tertarik. Yang dianggapnya melawan Espinal tidak akan menambah legacy-nya yang sudah ada. Dan parahnya lagi muncul rumor jika Jones akan segera pensiun dari UFC setelah pertarungannya dengan Steve Miocic. Hal ini menyebabkan Espinal merasa dikesampingkan, di mana dia sangat menginginkan pertarungan di antara keduanya, baik dengan melawan The Bones maupun Miocic. Hingga akhirnya rumor yang berkembang ini sampai ke telinga Michael Bisping, mantan juara UFC dari negara yang sama dengan Espinal, akhirnya membagikan pemikirannya di channel YouTube-nya dengan menyimpulkan bahwa ketika Bones tidak menuruti pertarungannya melawan Espinal, maka narasi yang berkembang akan menjadi permanen jika John Jones sengaja lari dari pertarungan melawan Tom Espinal. Dari perkembangan bolak-balik yang berkembang ini, akhirnya John Jones mengeluarkan statementnya di media sosial miliknya dengan mengatakan, "Aku tidak mengatakan itu, yang aku katakan adalah kembali dari dua operasi berbeda, dan mengalahkan Steve adalah tujuan utamaku, dan sebuah prestasi besar. Jika kalian bertanya kepadaku, kami berdua telah menyetujui kontrak besar. Kemenangan bagi salah satu dari kami akan sangat berarti bagi karir kami. Terlepas dari betapa bagusnya Tom saat ini, kemenangan atas dirinya tidak berdampak apapun terhadap warisanku. Itu adalah kebenarannya. Hanya itu yang ingin aku katakan. Aku mengerti banyak dari kalian yang tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di balik layar. Kalian tidak sampai pada titik di mana aku dan Steve tidak menyadari sisi bisnis dari hal ini," tulis John Jones menanggapi beberapa hal yang menurutnya banyak tidak dimengerti orang-orang di luar. Bagaimana prospek yang telah direncanakan dari pertarungannya melawan Steve Miocic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.